Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, alhamdulillah semangat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Seperti biasanya sebelum kita mulai belajar, kita lebih baiknya mengawali semua pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Iya, membaca doa. Coba sahabat ketua kelasnya maju ke depan untuk mengikuti ya temannya. Silakan. Atas nama siapa? Muhammad. Iya. Coba di sini nah. Iya, di sini. Supaya iya. Coba. Doa. Bagaimana sebelum kita belajar, kita alangkah baiknya melihat bagaimana kondisi kelas kita. Coba lihat di bawah bangkunya masing-masing, sudah dibersihkan sampahnya atau belum? Sudah ya, bersih semua ya? Iya. Kita belajar dengan lingkungan yang bersih, maka akan berpengaruh sekali sama kita. Karena itu salah satu supaya kita bisa konsentrasi belajar. Semangat juga belajar karena tidak kotor di kelas. Jadi sebelum kita masuk di pelajaran, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ya, silakan berdiri semua. Semua berdiri dulu ya. Menyanyi semua dia Nana? Iya. Indonesia
Ilham, Hadir Bu. Bayu, Hadir Bu. Arban. Hadir Bu. Arban ini ya yang gemuk-gemoy. Akil. Hadir Bu. Iya. Adri. Hadir Bu. Salsa. Hadir Bu. Mana Salsa? Putra. Hadir Bu. Ikhwan. Hadir Bu. Oh, Ikhwan ini yang si pendiam ya dalam kelas. Ya. Baiklah, karena Ibu sudah mengabsen, alhamdulillah semuanya hadir. Tidak ada yang izin, tidak ada yang alfa, dan alhamdulillah tidak ada yang sakit ya. Ya, sebelum kita masuk di materi, Ibu bertanya dulu. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya Bu. Coba bentang. Minggu lalu kita belajar tentang makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Iya, berikan dulu aplaus. Jadi minggu lalu kita belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai materi bab 7, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, dengan subtema sifat-sifat Rasul. Nah, sebelum Ibu melanjutkan untuk menjelaskan, Ibu mau tanya dulu, coba siapa yang tahu salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasul? Tahu. Coba, atas nama siapa lagi namanya? Oh, Akil. Coba Akil. Salah satu sifat Rasul adalah amanah dan sabar. Iya, jadi salah satu sifat yang dimiliki Rasul itu adalah sabar dan amanah. Oke, berikan lagi aplaus. Nah, yang kedua, coba siapa yang tahu kenapa dalam kehidupan sehari-hari kita harus meniru sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul? Coba, ya, sama namanya? Bayu. Ya, coba Bayu. Sifat-sifat Rasul sangat penting untuk menjadi pribadi yang baik dan mendapatkan berkah dari Allah. Iya, oke. Tepuk tangan lagi. Jadi itulah tadi temannya sudah menyampaikan bahwa salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasul itu yang pertama amanah, kemudian sabar. Sifat-sifat Rasul itu perlu diikuti. Karena itu supaya kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita kan belajar, sekarang itu pertemuan kita belajar mengenai sifat-sifat Rasul. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar, dan yang terakhir menunjukkan sikap berani, jujur, dapat dipercaya dan cerdas. Ya, jadi itu salah satu sifat yang dimiliki Rasul. Ada dua ya sifat yang dimiliki Rasul. Yang pertama itu sifat wajib Rasul, dan yang kedua sifat mustahil Rasul. Kalian bisa dilihat di layar ya. Nah, yang akan Ibu jelaskan pertama itu mengenai sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul ada berapa ini? Ada
Yang pertama sidik, amanah, tablik, dan fatana. Di mana pengertian sidik itu sendiri adalah benar. Amanah, tablik, menyampaikan. Fatana, iya. Nah, selanjutnya sifat mustahil bagi Rasul, kan tadi sifat wajib, yang sekarang sifat mustahil. Sama, sifat mustahil bagi Rasul itu juga ada 4. Di mana yang pertama kibsir, artinya dosa. Kemudian yang kedua khianat, artinya khianat. Hikman, apa artinya? Menyampaikan. Dan yang keempat balada, artinya bodoh. Iya. Ya, jadi di sini apa lagi tadi itu yang pertama sifat wajib bagi Rasul. Sidik artinya benar. Ya. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang bisa berikan contohnya? Misalnya di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, atau di lingkungan masyarakat, siapa yang bisa berikan contohnya di kehidupan nyata atau di kehidupan sehari-hari? Kan artinya sidik benar. Sidik artinya benar, berarti salah satunya itu kita selalu mengatakan hal yang benar, tidak yang salah. Sama dengan kita melakukan sesuatu yang benar, bukan yang salah. Salah satunya itu apa? Misalnya jika kita berkata harus mengatakan dengan jujur, dan kejadian itu harus benar-benar terjadi. Manipulasi, karena itu namanya kebohongan. Kemudian amanah, ini amanah dapat artinya amanah itu dapat dipercaya. Siapa yang bisa berikan contohnya? Dapat dipercaya, masa tidak ada? Coba. Amanah dapat dipercaya, sama dengan ada teman tak bisa dipercaya. Dikasih misalnya contoh, ibu kasih contoh ya satu. Kalau misalnya ibu menitipkan pulpen ini Salsa, ini Salsa menjaga pulpen ini dengan baik sampai ibu datang kembali mengambilnya, itu termasuk contoh amanah atau tidak? Iya, termasuk contoh amanah. Kenapa? Ini Salsa dapat dipercaya, jaga amanah yang ibu kasih, dia bisa menjaga pulpen ini. Berarti ibu percaya sama si Salsa. Iya. Terus, kemudian yang ketiga tadi menyampaikan. Siapa yang bisa berikan contohnya? Menyampaikan sama dengan kita berkata menyampaikan, ini ibu menyampaikan ke kalian. Sama dengan itu, Rasul itu memiliki diberi wahyu sama Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Diberi ya, diberi wahyu oleh Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Iya. Kemudian ini fatona, cerdas. Apa artinya itu cerdas? Bagaimana contohnya? Ya, bagaimana? Siapa yang bisa? Nabi yang terkenal paling cerdas siapa? Nabi Idris alaihissalam. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling terakhir, dan dia adalah teladan bagi umat manusia. Iya. Kemudian selanjutnya sifat mustahil Rasul. Ya, yang pertama apa lagi tadi? Kizib artinya dusta. Siapa yang bisa berikan contohnya itu dusta? Masa tidak ada? Bagaimana itu kalau berdusta, Ki? Mengatakan Ki hal yang benar atau yang salah? Benar atau salah? Kenapa bisa dikatakan itu salah itu kalau berdusta, Ki? Karena sama dengan yang tadi, menyampaikan sesuatu yang bukan kebenarannya. Nah, ceritakan, ya? Ya. Kemudian berkhianat. Siapa yang
contohnya? Ibu akan bagi lagi dua kelompok. Satu kelompok itu 5 orang, jadi 2 kelompok ya, dalam satu kelompok itu 5 orang ya, karena jumlahnya kalian 10 jadi 2 saja. Sebenarnya itu 4 kelompok, tapi jumlahnya kalian tidak memungkinkan. Tugas kelompoknya itu menyebutkan, di sini kalian akan tempeli di sini sifat-sifat rasul ya, sifat-sifat rasul yang ditempel di sini. Tunjuk seperti biasa ya, ditunjuk siapa yang menjadi ketua kelompok dan siapa yang mau maju ke depan. Ya, sini Kina. Kalau sudah itu, dilihat kembali hasil pekerjaannya supaya ini sudah betul atau tidak ini pekerjaannya atau belum. Kalau belum, nanti bisa perbaiki.
Akil, di sini siapa? Akil di sini. Yang membaca siapa? Akil ya. Coba kita kasih begini. Kasih begini. Ini satu di bawah sini. Pegang. Iya. Lihat nih Akil. Ya, bilang. Bilang. Baiklah kami dari kelompok 1. Baiklah kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil dari diskusi atau pekerjaan kami. atau pekerjaan kami. Iya, silakan coba dibaca. Baca kasih besar suaranya. Laki-laki itu harus gagah perkasa, berani, harus keras suaranya. Masa kalah suaranya dari ibu? Ya, coba nak. Siddiq. Nah ini Siddiq adalah Sifat wajib Rasul yang berarti selalu juga dan berbicara dengan kebenaran. iya. Rasulullah selalu menampilkan Ya yang lain perhatikan depan. segala hal baik dalam perkataan maupun perbuatan. Iya. Tabligh. Iya, Tabligh adalah sifat Rasul yang berarti menyampaikan wahyu atau pesan Allah dengan jelas dan benar kepada umat manusia. Ya oke, itulah tadi penampilan dari kelompok 1. Banyak tos dulu. Makan dulu. Ya. Sebelum kita melangkah ke kelompok 2, kita tepuk semangat dulu karena adanya yang loyo-loyo. Tepuk semangat. Iya, oke lanjut kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ya nak, silakan maju ke depan nak. Sini supaya tengok sedikit kita orangnya imut-imut, jadi harus ke depan sedikit. Iya, oke. Kasih begini di bawah mana? Ini mesti di sini dibaca kan? Iya, oke. Iya, ini langsung amanah. Ini kan harusnya amanah, kemudian langsung ini sampai sini, toh? Iya, oke. Amanah. Amanah adalah sifat wajib Rasul yang berarti dapat Perhatikan temannya di atas. menjaga kepercayaan dan komitmen kepada kita. Kasih besar suaranya nak. Rasul-Rasul Allah selalu memegang teguh amanah dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Iya. Iya, tidak apa-apa lah. Coba lagi nak. Kemudian yang kedua itu tatana. Iya. Pertama adalah sifat wajib Rasul yang berarti kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menghadapi masalah serta mengambil keputusan yang tepat. Rasul Allah menunjukkan sifat ini dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Iya, oke. Berikan aplaus itulah penampilan kelompok 2. Tekan tuh. Iya. Karena semuanya sudah tampil kelompok 1 dan kelompok 2, mari kita tepuk hebat karena sudah semua mengerjakan pekerjaan yang Ibu kasih. Masih ingat tepuk hebat? Masih ingat belum? Saya hebat. Kita hebat. Semua hebat. Coba tepuk hebat. Saya hebat. Kita hebat. Semua hebat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, sepertinya ini ibu juga itu semangat. Kalau kalian semangat, ibu juga semangat. Ya. Baiklah anak-anak. Ibu mau tanya sebelum pertemuan kali ini, bagaimana perasaannya kalian setelah mempelajari sifat-sifat Rasul? Bahagia atau senang atau sedih? Siapa yang bisa mewakili? Perwakilan dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 2, ada satu juga. Bagaimana perasaannya? Ibu tanya. Aki, bagaimana perasaannya hari ini setelah mempelajari
materi beriman kepada Rasul dengan subtema sifat-sifat Rasul. Ada 3. Seandainya ibu ada tunjukkan emoji. Ada emoji sedih, bahagia, dan senang. Yang mana itu kita perasaannya bagaimana? Senangkah, bahagiakah, atau sedih? Senang. Kalau senang berarti tunjukkan smile tak? Iya, smile ya. Smile itu artinya apa? Senyum. Ya, kelompok 2 coba. Putra. Bagaimana Putra kalau misalnya ibu di sini pegang, tapi misalnya ya ini kan ibu tidak ada emoji. Kalau ibu kasih pilihan emoji sedih, senang, bahagia, bagaimana perasaannya itu? Senang. Senang sekali. Kalau senang tunjukkan smile-nya. Iya. Oke, jadi alhamdulillah ya semuanya senang. Kalau sudah senang berarti sudah pasti bahagia. Coba ibu mau lihat senyumnya kalian dulu semua. Bukan senyum mau jual gigi. Senyum. Iya, oke. Ya baiklah anak-anak, mungkin sampai di sini pertemuannya. Sebelum ibu akhiri, ibu mau bacakan dulu kesimpulannya ya. Oke. Kesimpulan dari materi kita kali ini. Coba kalian semua lihat ke papan tulis. Jelas di sini? Jelas. Jelas ya? Ya, jadi jelas. Dengan mempelajari materi beriman kepada Rasulullah, umat Islam diharapkan mampu meneladani sifat-sifat Rasul dan mengikuti ajaran yang telah Nabi dan Rasul sampaikan untuk mencapai kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya seperti yang dikatakan dalam surat Al-Hujurat, yang dimana artinya sungguh orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Iya. Itulah tadi anak-anak kesimpulan dari materi kita kali ini. Ya baiklah, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kita minggu depan akan ketemu lagi. Ingat dengan materi tujuan beriman kepada Rasulullah. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.